Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini telah memberikan tantangan yang besar bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Pentingnya untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun dalam melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh. Lalu, bagaimana caranya supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa efektif? Mari kita simak pemaparannya. Pembelajaran jarak jauh telah kita laksanakan lebih dari 1 tahun. Tentu saja hal tersebut memberikan pelajaran tersendiri bagi kita dan juga pengalaman supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk tahun ini lebih baik lagi. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh dibagi pada 2 mode, yakni mode daring atau terhubung secara online, bisa berupa WA, video call, Google Meet, Zoom, dan lain-lain, dan juga berupa mode luring, yakni secara offline atau tidak terhubung melalui jaringan. Untuk pembelajaran luring bisa berupa buku paket ataupun modul dan juga penugasan yang diberikan oleh guru. Nah, untuk penugasan itu sendiri bisa berupa upload tugas ataupun pengumpulan tugas secara manual. Untuk pembelajaran nanti, kita akan melaksanakan pembelajaran blended learning, di mana mode daring dan juga mode luring dilaksanakan secara bergantian atau di-mix. Ada kalanya kita akan belajar secara online, ada kalanya pula kita belajar secara offline. Lalu, apa saja yang harus kita siapkan untuk pembelajaran jarak jauh tersebut? Yang pertama adalah buku tulis. Buku tulis yang harus kita siapkan jumlahnya adalah sejumlah mata pelajaran yang ada di SMP Plus Sinar Resmi. Artinya setiap mata pelajaran dengan guru yang berbeda-beda, maka bukunya pun harus terpisah-pisah. Selanjutnya yang kedua yang diperlukan adalah alat tulis. Yang ketiga gawai atau gadget, bisa berupa laptop, tablet, ataupun handphone. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya, pasti kita memerlukan koneksi internet yang stabil. Bisa berupa home internet atau wifi, bisa juga kuota seluler. Lalu, media pembelajaran apa saja yang akan digunakan nanti? Beberapa contoh media pembelajaran yang akan nanti digunakan diantaranya adalah Google Classroom, Google Form, Quizzes, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk pembelajaran itu sendiri akan diwadahi dalam satu media yakni Google Classroom, di mana kegiatan pembelajaran semuanya sudah terstruktur dalam Google Classroom, baik itu pemberian materi, pemberian tugas, ulangan, maupun penguploadan tugas dari siswa. Ke Google Classroom ini sedang kita jalankan pada masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga kalian pun akan dibiasakan dan juga mengenal fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk kegiatan pembelajaran. Nah, adapun mata pelajaran yang diampu di SMP Plus Sinar Resmi terdiri dari 10 mata pelajaran umum, ditambah dengan 2 mata pelajaran muatan lokal, dan 1 bimbingan juz amma. Artinya ada 12 buah buku yang harus kita siapkan untuk 12 mata pelajaran yang berbeda, ditambah 1 buah juz amma untuk menunjang penghafalan juz amma nanti. Agar pembelajaran jarak jauh ini bisa efektif, maka kita bisa laksanakan beberapa trik di bawah ini. Yang pertama adalah kita harus disiplin mematuhi jadwal. Artinya kita tidak mengerjakan pekerjaan lain di luar dari jadwal pelajaran. Atau kalaupun ingin melakukan hal-hal yang lain, berarti kita harus selesaikan dulu tugas-tugas dan juga kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, kita perlu untuk aktif bertanya apabila ada materi yang tidak kita pahami. Tentu saja pada masa pembelajaran jarak jauh tantangannya lebih besar dan juga mungkin tingkat kesulitan dalam memahami materinya itu lebih tinggi lagi. Sehingga kita bisa aktif bertanya kepada guru apabila memang kita tidak memahami materi tersebut. Bisa melalui fitur chat yang ada di Google Classroom ataupun bisa menghubungi melalui WA kepada guru. Tetapi dalam menghubungi WA ke guru pun itu ada adabnya yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, kita bisa aktif diskusi di kelas atau di grup. Penting sekali kita berdiskusi di sini untuk bisa
memperluas atau memperdalam wawasan kita, apalagi untuk materi-materi yang tidak kita kuasai ataupun merasa ada kebingungan dalam materi tersebut. Maka dengan saling bertukar pikiran dan juga saling bertukar wawasan, kita akan bisa lebih memahami lagi terhadap materi dari pelajaran. Kemudian yang keempat, kita bisa membuat highlight dan juga membuat mind map materi. Nah, membuat highlight itu berarti kita membuat intisari dari materi tersebut. Bisa kita gunakan mind map untuk menjabarkannya. Ini contoh mind mapnya. Nah, di sini adalah materi umumnya, kemudian diambil intisari-intisarinya dan juga cabang-cabang dari intisari tersebut. Nah, dengan hal yang seperti ini, contoh mind map ini bisa memberikan kita cara untuk bisa memahami materi lebih mudah. Kemudian yang terakhir, kita bisa mencari bahan pembelajaran dari berbagai sumber. Jadi sumber belajar kita itu bukan hanya guru saja. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, kalian sangat dimudahkan untuk mengakses berbagai informasi dan juga yang berkaitan dengan mata pelajaran atau materi yang sedang dipelajari. Jadi mulai dari sekarang, gunakan gadget kalian dengan sangat bijak, yakni dengan mencari-cari informasi berkaitan dengan pembelajaran. Apabila kita ingin efektif pembelajaran jarak jauhnya dan juga kita tidak ingin gagal, maka jangan lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menunda-nunda tugas. Tugas itu adalah hal yang harus kalian selesaikan dan menjadi kewajiban, sehingga mau sekarang atau mau nanti, ujung-ujungnya pasti tugas itu harus dikumpulkan. Tinggal pilihan kita apakah kita ingin mengerjakan tugasnya itu tepat waktu, secara disiplin, atau akan menunda-nunda yang nantinya malah akan memberikan masalah yang lain untuk kita. Jadi, lebih cepat, lebih baik. Yang kedua, kita tidak boleh abai terhadap tugas ataupun jadwal. Jadwal atau tugas yang telah ditetapkan mungkin saja memiliki waktu yang lebih lama, tetapi jangan sampai itu terabaikan. Ya, lebih baik kita laksanakan dengan segera supaya setelah selesai, apabila ada kekurangan, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Yang ketiga, kita jangan sampai tidak memprioritaskan kegiatan pembelajaran. Di luar dari pembelajaran mungkin ada hal yang ingin kita lakukan. Apakah itu membantu orang tua, ataupun melakukan hobi-hobi kita, ataupun bermain games dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus memprioritaskan pembelajaran karena kegiatan pembelajaran ini terbatas pada waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Jika ingin melakukan hal di luar jam pelajaran, maka lakukanlah setelah jam pelajaran selesai atau setelah tugas-tugas itu selesai. Kemudian hilangkan dalam perasaan kita perasaan malu sehingga kita tidak mau bertanya. Nah, kita harus percaya diri dalam menanyakan terhadap materi ataupun pelajaran yang tidak kita pahami, supaya mempermudah kita untuk bisa memahaminya dan juga kita pupuk dalam diri kita rasa percaya diri untuk bertanya. Kemudian jangan juga ada dalam pikiran kita stigma negatif bahwa kita itu sudah tidak bisa, ya. Nah, segala sesuatu itu memiliki atau membutuhkan proses dalam mencapai kesuksesannya. Seperti anak yang baru lahir, tidak serta-merta dia sudah bisa berjalan ataupun berbicara, tetapi memerlukan proses panjang untuk bisa berbicara atau berjalan. Sama halnya dengan belajar, mungkin tidak akan mudah langsung untuk menguasai materi dari pelajaran tersebut. Tapi dengan berdiskusi dan juga berusaha keras serta bersungguh-sungguh, kita insya Allah pasti akan bisa. Kemudian hilangkan juga dalam pikiran kita bahwa kita cuek tidak mau belajar, yang penting sekolah saja. Nah, kalau seperti itu maka kita akan sulit untuk meraih kesuksesan karena kita tidak memiliki motivasi untuk bisa sukses. Sehingga mulai dari sekarang perbaiki niatnya, belajar, mencari ilmu lillahi ta'ala, dan juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa sukses dunia dan akhirat. Dan yang tak kalah pentingnya, yang terakhir adalah jangan sampai kuota kita habis dipakai main games atau sosmed, atau dipakai hal-hal yang lainnya di luar dari pelajaran. Nah, ini kita harus pintar-pintar memanage baik itu waktu maupun kuota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, apalagi kegiatan yang di luar pembelajaran. Jadi boleh saja kita bermain game atau bersosmed, tapi kita harus arif dalam mengatur-ngatur waktu dan juga mengatur kuota yang kita miliki.
Demikian pemaparan tentang pembelajaran efektif di masa pandemi. Mudah-mudahan segala macam rintangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bisa kita atasi dengan baik, dan juga kita bisa mendapatkan ilmu bermanfaat yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.